Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cherry Mist, selamat datang kembali di channel kami. Pada cerita kali ini, kami akan membawa kalian ke dalam sebuah kisah yang penuh dengan kengerian dan misteri. Siapkan diri kalian untuk mendengarkan cerita yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Inilah kisah tentang pemuda nekat hina pocong di kebun pisang, berakhir dengan teror yang tak terlupakan. Malam di desa Kramat tak ubahnya malam-malam lainnya, sunyi, penuh dengan suara jangkrik dan angin yang berbisik di antara dedaunan. Namun, bagi mereka yang mengerti, malam itu terasa berbeda, lebih dingin dan lebih menyeramkan. Desa Kramat terkenal dengan cerita-cerita mistisnya, terutama tentang kebun pisang di pinggir desa, tempat di mana banyak warga mengaku melihat sosok pocong berkeliaran. Anto, pemuda yang dikenal pemberani, tidak pernah percaya dengan cerita-cerita horor yang beredar. Baginya, semua itu hanyalah omong kosong, cerita karangan orang tua untuk menakut-nakuti anak-anak agar tidak keluar malam. Pada malam itu, dengan kepala tegak dan langkah mantap, Anto berjalan pulang setelah berkumpul dengan teman-temannya di warung kopi. Sebuah rute alternatif yang biasa dia tempuh melibatkan melewati kebun pisang yang terkenal angker itu. Teman-temannya seringkali memperingatkan agar tidak melintas di sana pada malam hari, namun Anto tak pernah menggubrisnya. Bahkan, ia menganggap peringatan itu sebagai lelucon belaka. Sambil berjalan, Anto sesekali tersenyum sendiri, mengingat cerita-cerita konyol yang didengarnya tentang kebun pisang itu. Sialan, mereka benar-benar penakut, pikir Anto sambil mendekati kebun pisang. Pohon-pohon pisang di sekitarnya menjulang tinggi, daun-daunnya berdesir lembut tertiup angin malam. Semakin dalam ia melangkah ke kebun itu, semakin sunyi suasana di sekelilingnya. Hanya suara langkah kaki dan desiran angin yang terdengar. Namun, entah kenapa, malam itu terasa sedikit berbeda. Udara yang tadinya hangat berubah menjadi lebih dingin, membuat Anto merasa sedikit tidak nyaman. Sejenak, dia berhenti, mendengarkan suara di sekitarnya. Tak ada apa-apa, hanya kesunyian yang membuat bulu kuduknya sedikit berdiri. Namun, Anto mengabaikan perasaan itu dan terus berjalan. Saat Anto hampir mencapai tengah kebun, tiba-tiba langkahnya terhenti. Ada sesuatu yang membuatnya ragu, suara gemerisik aneh dari arah pohon pisang terbesar di kebun itu. Anto mengerutkan kening, mencoba mencari sumber suara itu dengan matanya. Awalnya, dia tidak melihat apa-apa, hanya bayangan pepohonan yang terayun pelan di bawah sinar rembulan. Namun, beberapa saat kemudian, sesuatu yang aneh mulai terlihat. Dari balik bayangan pohon pisang itu, muncul sesosok makhluk berbalut kain putih yang bergerak lambat dengan cara melompat. Anto menatap dengan penuh ketidakpercayaan, lalu tersenyum mengejek. Sosok itu, yang jelas adalah pocong, mulai mendekatinya dengan gerakan yang kaku namun tak terbendung. Matanya kosong, hanya dipenuhi kegelapan, dan kain kafan yang membungkus tubuhnya kotor dengan bercak-bercak tanah. Serius nih, cuma ini doang yang bikin orang takut? Anto berbicara pada dirinya sendiri sambil tertawa kecil. Dia tidak merasa takut, malah merasa semakin berani. Tanpa berpikir panjang, dia berteriak keras, "Dasar pocong goblok! Cuma bisa loncat-loncat doang. Gak ada kerjaan lainnya."
Pocong itu tampaknya berhenti sejenak, seolah terkejut mendengar hinaan Anto. Suasana malam semakin mencekam, angin bertiup kencang membuat dedaunan berbisik lebih keras. Namun, Anto tak bergeming. Dengan angkuh, dia terus melangkah maju, mendekati pocong tersebut. "Mana keberanianmu? Mau apa kamu? Hah? Pocong goblok, dasar pengecut!" Anto kembali mengejek dengan suara yang lebih keras, tak peduli dengan apa yang mungkin terjadi. Namun, seiring dengan itu, suasana mulai berubah. Pocong yang tadinya tampak lamban kini melompat dengan kecepatan yang luar biasa, langsung muncul di depan wajah Anto. Matanya yang kosong kini bersinar merah, memancarkan cahaya yang membuat tubuh Anto membeku seketika. Tak ada suara, hanya keheningan yang mematikan. Pocong itu membuka mulutnya, mengeluarkan suara rintihan yang panjang dan menyayat hati, membuat jantung Anto berdegup kencang. Tiba-tiba, tubuh Anto merasa seperti tertarik oleh kekuatan tak terlihat, seolah-olah ada sesuatu yang mencengkeramnya dari dalam. Ketakutan mulai merambat di seluruh tubuhnya. Dia mencoba melangkah mundur, tetapi kakinya terasa berat, seakan tertanam di tanah. Pocong itu melompat-lompat di sekelilingnya dengan cara yang aneh dan mengerikan, seolah-olah mengejek ketidakberdayaan Anto. Anto mulai merasa panik, namun dia masih mencoba menutupi ketakutannya dengan mengejek. "Hahaha, cuma segini doang kemampuanmu. Hah? Pocong goblok?" Namun, kali ini ejekannya terdengar lebih lemah, seperti dia berbicara untuk meyakinkan dirinya sendiri. Pocong itu terus mendekat, setiap kali Anto mencoba melangkah mundur, pocong itu selalu muncul lebih dekat, hingga akhirnya Anto tersandung dan jatuh terjerembab ke tanah. Dia mencoba bangkit, namun tubuhnya mulai lemas. Dia tidak tahu apakah itu karena ketakutan atau karena sesuatu yang lain. Pocong itu kini berada di sampingnya, melompat-lompat dengan gerakan cepat dan tiba-tiba, seolah-olah mengolok-olok setiap usaha Anto untuk bangkit. Anto akhirnya memutuskan untuk berlari, tetapi arahnya tak tentu, hanya ingin menjauh sejauh mungkin dari makhluk menyeramkan itu. Namun, setiap kali dia merasa telah berhasil menjauh, pocong itu selalu muncul lagi, lebih dekat dari sebelumnya. Dalam kepanikan, dia tidak memperhatikan jalan dan tiba-tiba kakinya terpeleset di tepian selokan yang licin. Tubuhnya terjerembab ke dalam air yang dingin dan berbau busuk, membuatnya hampir tersedak. Dia meronta-ronta di dalam selokan, mencoba keluar, tetapi air yang keruh dan licin membuatnya sulit untuk bangkit. Pocong itu melompat-lompat di tepi selokan, tawa serak yang mengerikan terdengar dari mulutnya, semakin mempermainkan ketakutan Anto. Anto akhirnya berhasil keluar dari selokan, tapi tubuhnya kini basah kuyup dan kotor. Dengan tubuh yang gemetar, dia kembali berlari, mencoba menghindari pocong itu. Namun, lagi-lagi, dia tersandung, kali ini ke dalam kubangan lumpur yang dalam. Lumpur itu melekat erat di seluruh tubuhnya, membuatnya hampir tak bisa bergerak. Pocong itu kembali muncul di hadapannya, kali ini dengan tawa yang lebih keras dan mengerikan. Anto merasa benar-benar tak berdaya. Setiap kali dia mencoba mengutuk, pocong itu hanya semakin mendekat, seolah menikmati penderitaannya. Dalam ketakutannya, Anto terus memaki dalam hati, "Dasar pocong goblok, kenapa nggak pergi saja?" Namun, ketakutannya sudah menggantikan seluruh keberanian yang pernah dia miliki.
Pocong itu terus mengerjainya, membuatnya berputar-putar tanpa arah di kebun pisang yang gelap dan lembab itu. Hingga akhirnya, Anto jatuh kelelahan, terbaring di atas tanah yang becek, tubuhnya gemetar dan pikirannya kacau. Pocong itu melompat di sekelilingnya, seperti sedang menari di atas penderitaan Anto. Anto menutup matanya, berharap semua ini hanya mimpi buruk yang akan segera berakhir. Namun, ketika ia membuka matanya kembali, pocong itu sudah tidak ada. Malam kembali sunyi, hanya terdengar suara angin yang berhembus pelan. Dengan sisa-sisa tenaga yang dimilikinya, Anto bangkit dari tanah yang dingin dan kotor, tubuhnya basah kuyup dan penuh lumpur. Tak ada lagi keberanian atau ejekan di bibirnya, hanya ada rasa takut yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Ia mulai berjalan menjauh dari kebun pisang itu, dengan langkah yang berat dan gemetar, sambil terus berharap agar tidak pernah lagi bertemu dengan pocong goblok yang telah mengerjainya malam itu. Setibanya di rumah, Anto segera mengganti pakaiannya yang kotor dan basah, lalu duduk dengan gemetar di tepi ranjang. Ia tidak bisa tidur, bayangan pocong itu terus terngiang di benaknya. Suara tawa serak pocong itu masih terdengar di telinganya, seakan mengejek keberanian palsunya yang tak berdaya di hadapan makhluk gaib. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Anto merasakan apa yang sebenarnya berarti rasa takut. Bukan hanya ketakutan akan hal-hal yang tidak terlihat, tapi juga ketakutan karena menyadari bahwa keberaniannya selama ini hanyalah topeng yang rapuh. Sejak malam itu, Anto tak pernah lagi berani berjalan melewati kebun pisang itu, apalagi menghina makhluk gaib yang menghuni desa keramat. Desa Keramat kembali tenang, dengan pohon-pohon pisang yang masih berdiri tegak di pinggiran desa, menyimpan rahasia-rahasia mereka dalam keheningan malam. Namun, bagi Anto, setiap kali melihat pohon pisang, rasa takut itu kembali hadir, mengingatkannya akan malam di mana ia bertemu dengan pocong yang ternyata jauh lebih menakutkan daripada yang pernah ia bayangkan. Terima kasih telah mendengarkan cerita pemuda nekat hina pocong di kebun pisang, berakhir dengan teror yang tak terlupakan bersama Cherry Miss. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, di setiap langkah kehidupan, selalu ada kemungkinan sesuatu yang tak terduga menunggu. Tetap waspada dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan Cherry Miss untuk cerita-cerita horor lainnya.